Saudara, amin. Puji Tuhan. Saya kangen saudara ya. Saya percaya saudara juga kangen, amin. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Semua sudah kita coba kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Tadi disinggung kemarin kita workshop luar biasa, pemuda remaja dibekali lagi saudara untuk maju terus memenangkan jiwa, maju terus untuk melakukan kebenaran. Bicara kemarin katakan seperti firman Tuhan Matius 28, pergi jadikan segala bangsa murid. Itu tugas kita saudara. Jangan terlena dengan dunia ini. Tugas kita untuk menyampaikan kebenaran bagi bangsa-bangsa. Amin. Saudara, 2 minggu terakhir kita bicara tentang banyak hal dan saya sudah singgung juga tentang tema kita. Amin. Tema kita untuk Natal dan Tahun Baru. Tema kita untuk setahun ke depan yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami, dalam perenungan kami di hadirat Tuhan. Dan tema ini saya beri kita mau dengar lagi saudara. Saya mau kita bahas lagi tema ini supaya sebelum kita bekerja, sebelum panitia bekerja, sebelum engkau dan saya terlibat, saya mau tema ini tertanam dalam hati kita. Amin. Untuk kita mengerti terus tujuan Allah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita membuka dalam Injil Markus pasal 10. Seperti yang sudah kita pernah bahas saudara, Injil Markus pasal 10 ayat 45 saudara. Terima kasih Pak Purbo buat kehadirannya. Ada Ibu Ginting ya? Mana Ibu Ginting? Di belakang dulu. Nih sama-sama nih ya dari Kabar Jahe. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Adik saya ini Jeffriko namanya. Puji Tuhan Purba. Saya punya teman seperti saya bilang kemarin namanya bukan teman ya, om kita ya. Om bebas sendiri ya. Namanya bebas, tapi dia sudah Tuhan bebaskan ke surga. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Injil Markus pasal 10 ayat 45, firman Tuhan katakan, mari saudara kita melihat, memperhatikan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Firman Tuhan jelas mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani saudara. Ini kontradiksi dengan konsep dunia. Konsep dunia ingin dilayani, konsep dunia ingin melayani diri sendiri, konsep dunia ingin supaya terus dilayani dan dilayani. Tapi Yesus, saya katakan, dia datang jelas bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dunia punya konsep ingin dilayani saudara. Dunia punya konsep ingin timbal balik. Gua layani, tapi apa yang gue dapat dari lu? Dunia ingin timbal balik saudara. Tetapi Yesus, kasih Yesus bagi engkau dan saya, itu benar-benar to give His life, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, melayani tanpa pamrih saudara. Dan ini saudara sudah melekat bagi dunia. Bahkan bukan hanya dunia saudara, gereja pun sudah mulai melekat. Banyak wanita besar saudara harus dilayani, harus dihormati. Saya kalau ikut kumpulan saudara, itu sampai duduk-duduk saudara, begini sudah luar biasa. Itu wanita besar, dan saya pikir upahnya sama, 1 dinar. Amin. Mau besar, mau kecil. Orang kadang kalau yang datang pendeta perintisan saudara, ya udah, duduk di belakang bro. Tapi kalau datang pendeta besar, jalannya lu begini. Karena konsep itu menyenangkan saudara. Konsep dilayani itu menyenangkan. Belum pejabat saudara. Kasus yang kita dengar sekarang, ajudannya 8 saudara. Ngeri. Senang dilayani. Padahal kalau tidak tulisannya di depan, saudara, kami siap melayani Anda, gitu saudara. Saudara datang, lapor, ini di Medan, saudara, dulu di Medan, ya kan? Bikin apa, dek? Bikin SKCK apa? Iya, selesai SKCK,
Gitu saudara, dia nggak batuk saudara kan, makasih baru selesai. Mau mana kau? Kan selesai sekali kan, apa kok kayak gitu lagi gitu. Kode gitu saudara. Padahal jawabannya kami siap melayani Anda gitu saudara. Tetapi konsep Yesus tidak seperti itu. Mari kita melihat pokok dari ucapan Yesus. Kita naik ke atas Markus 10 ayat 42 saudara. Injil Markus pasal 10 ayat 42. Mulai itu temanya di sana. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-besarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Nanti kita lihat kenapa Yesus mengatakan ini. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayanmu. Let him be a servant. Let him serve you. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah yang menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Saudara tentu sangat ingin kita dihormati, sangat ingin kita lebih dari yang lain, sangat ingin kita menduduki posisi terpuncak, the best of the best. Tetapi saudara, konsep Yesus boleh, monggo, sah-sah saja. Tetapi syaratnya engkau harus menjadi pelayan, engkau harus menjadi hamba, engkau harus melayani pada posisi yang terendah. Tempatkan dirimu saudara. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Kontradiksi sama konsep dunia saudara. Sehingga banyak orang, saya katakan banyak orang di luar sana saudara, saya tidak katakan saya kan di luar sana saudara, sudah punya mental dilayani saudara. Gengsi dong gitu saudara, punya mental itu sudah mental dilayani. Walaupun gue jemaat, gue dilayani karena lo hamba Tuhan gitu saudara. Itu di sana saudara, di sana bukan di sini. Mental dilayani itu sudah melekat saudara. Dan telepon saya saudara, saya takut ngajak mobil lagi saudara. Makanya ibu saya katakan suamimu kasih kopi di rumah gitu, jangan supaya dia jangan ngajak aku di luar. Soalnya banyak pak mobil gitu. Aduh. Saudara, kita lihat konsepnya mundur saudara ke Markus 28 ayat 27 sampai 29 saudara. Markus 8 maaf. Markus 8 ayat 27. Kenapa tadi Yesus bicara tentang pemerintah saudara? Oke. Pengakuan Petrus, Markus 8 ayat 27. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung saudara ya, bukan ke mall-mall. Mungkin karena mungkin belum ada mall ya, puji Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan dia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Dia bertanya kepada mereka, tetapi kamu gitu, kamu siapakah aku ini menurut kamu? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Amin. Engkau adalah Mesias. Saudaraku, kehadiran Yesus di saat melakukan pelayanan saudara mematahkan paradigma ribuan tahun bahwa ahli Taurat adalah orang yang patut disanjung, dihormati, identik seakan-akan mencuri kemuliaan Allah, menjadi wakil Allah benar. Tetapi Yesus saudaraku sedang bertanya, siapakah aku ini? Di saat Yesus berjalan ke kampung-kampung saudara, melakukan banyak mujizat, dia mau tes muridnya, menurut kamu siapakah aku? Mereka berkata, engkau seperti Yohanes Pembaptis, engkau seperti Elia. Tetapi Yesus katakan, siapakah aku menurut kamu? Mereka katakan, engkau adalah Mesias.
Bangsa Israel hidup dalam perbudakan yang panjang, saudara. 400 tahun di Mesir, 70 tahun di Babel, dan setelah itu mereka pun ada dalam perbudakan, dalam kolonial bangsa-bangsa. Mereka sedang menantikan Mesias, ya. Makanya kalau orang Israel sampai sekarang, meja makan mereka itu harus ada satu kursi kosong untuk Mesias. Sampai hari ini mereka pun mencari siapa yang namanya Mesias. Mereka mengharapkan Mesias itu seorang raja yang duduk di tahta memerintah seperti pemerintahan sekuler, saudara. Mereka ingin dibebaskan dari perbudakan, dari kolonialisme bangsa-bangsa. Mereka berharap bahwa mereka akan kehadiran. Makanya meja makan mereka selalu ada satu kursi kosong sampai hari ini untuk Mesias yang dinantikan itu, saudara. Dan Mesias adalah pemimpin bangsa bagi mereka, yang membebaskan bangsa mereka dari kolonial dan perbudakan. Maka Yesus berkata di ayat 10 tadi, saudara, pasal 10 tadi, bahwa biasanya bahwa pemerintah itu memerintah dengan tangan besi. Mereka menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Artinya ada penyalahgunaan kekuasaan, akan identik, akan ada peluang penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, akan identik bahwa mereka menggunakan kuasanya, saudara. Pagi-pagi saudara kita saya kantor sama istri, waduh, macet saudara. Karena kita pondok cabai, saudara, apa anda tahu? Tapi kalau di pondok cabai kita akan melihat, kadang kita berhenti, udah macet, ya macet, pergi ke kantor, wah, udah mulai panas, saudara, macet, berhenti, saudara. Ada pejabat mau lewat ke mana? Ke lapangan terbang pondok cabai. Teman saya di situ komandannya kolonel, saudara. Pangkat kolonel pun dia sudah ingin dilayani, saudara. Kita yang kerja, katakanlah kuli lah gitu. Kuli itu bukan bekerja, aduh. Karena sampai di depan juga begitu, ditahan lagi ada yang mau lewat. Kita perhatiin ini bukan pejabat di dalam, istrinya sudah dalam pesawat. Dia harus dikawal, saudara. Jadi konsep dilayani, saudara, ada di sana. Ada peluang di sana, saudara. Makanya Yesus katakan, kau mengharapkan pemimpin yang bagaimana? Bukankah yang datang ini adalah pemimpin yang harus dinantikan, adalah pemimpin yang melayani? Sehingga sampai hari ini mereka tidak mendapatkan itu, saudara. Sampai hari ini mereka tidak mengerti bahwa sesungguhnya Yesus adalah Mesias itu yang datang untuk melayani. Sehingga saudara, kalau kita naik lagi ke Markus 10, kita kupas lagi, saudara, ayat 37. Kenapa sih? Jadi mereka mengharapkan pemimpin pemerintah yang sesungguhnya, saudara. Sementara Yesus hadir sebagai pelayan yang melayani dan ingin menyelamatkan mereka dari dosa. Jadi beda konsep, saudara. Yesus sampaikan lagi, saudara. Bahkan di dalam Markus 10 ayat 37 dikatakan, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Yakobus dan Yohanes, saudara, mendekati Yesus di ayat 25. Karena mereka bicara tentang Mesias, konsep mereka adalah konsep mereka adalah pemimpin pemerintahan, saudara. Sehingga ayat 35, lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus berkata kepada Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami. Ini murid, saudara. Murid yang sudah melihat banyak mujizat dan mereka klaim benar Yesus Mesias, tetapi konsep Mesias yang berbeda. Sehingga dikatakan 37, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Keinginan mereka, saudara, bukan untuk kemuliaan di sorga, karena pikiran mereka masih di dunia.
Keinginan mereka kalau Yesus jadi Raja Israel, pengganti Herodes gitu, bisa membebaskan mereka dari kolonial Roma, bolehlah saya duduk di sebelah kanan kirimu, atau saya duduk sebagai Perdana Menteri, saya duduk sebagai komandan pasukan, saya duduk sebagai pejabat, saudara. Itu yang diminta oleh murid. Masih berbeda konsep, saudara. Sehingga muncullah ayat ini, dikatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya ada zona kenyamanan, saudara, yang mungkin melekat dalam kehidupan mereka. Yesus mau katakan bahwa menjadi meneladani Yesus adalah melayani. Saya merindukan kita semua jemaat Tuhan menjadi jemaat yang melayani. Minggu lalu saya katakan, saudara, kalau engkau dan saya menjadi jemaat yang apatis, itu arahnya bisa kepada ateis. Orang yang cuek dengan pekerjaan Tuhan, orang yang cuek dengan ibadah, orang yang cuek dengan panggilan melayani, saudara. Saya takut di ujungnya itu orang bisa ateis. Terbukti, saudara, selama pandemi, saudara, 2 tahun lebih orang diizinkan apatis di rumah, saudara. Sehingga statistik mengatakan ateis sudah mulai bertumbuh. Mereka sudah lagi tidak percaya Tuhan, karena mereka tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Mereka tidak terlibat dalam pelayanan. Saya ingin kita menekankan dalam kehidupan kita ada sense of belonging, ada rasa memiliki dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Orang katakan, oke om, saya lihat om berkorban banyak, tetapi kalau nggak ngefek sama keluarga gue, ya udah om, lanjutkan gitu, saudara. Kami berusaha menggariskan sebuah keteladanan bagi kita semua. Kemarin kita hadirkan seorang pakar, menggoyang lagi semangat kita, saudara. Saya katakan kemarin kepada para remaja, orang-orang yang kamu lihat dalam pemaparan itu, tim-tim perfilman itu yang dulu kita sudah kerjakan, tim-tim yang ada itu semua, saudara, sangat ini. Kalau engkau ragu, entar gue makan apa? Kalau melayani terus, entar gue jadi apa? Kalau aktif gereja terus, entar anak gue kemana? Saya katakan, semua yang tertera itu kemarin orang-orangnya semua diberkati Tuhan. Amin. Tidak ada satupun yang tidak diberkati. Kami menjadi contohnya. Ada Bapak Albert menjadi contohnya, ada Debbie menjadi contohnya. Tidak semua orang itu sudah orang-orang semua terkumpul sana. Sehingga orang berpikir, kalau gue melayani Tuhan, entar gue makan apa? Entar anak gue jadi apa? Entar gue bagaimana, saudara? Mari saudara kita mempraktekkan perkataan kita, saudara. Kita melayani, kita percaya sungguh Tuhan memelihara kehidupan kita. Sehingga Matius 6:33 katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, di atas ya, tidak saudara. Saya memandang bahwa diri saya sebagai orang yang melayani. Karena apa? Setiap ada hamba Tuhan yang datang ke gereja, mereka layani, mereka ajak makan, mereka salam Pentekoste, saudara, mereka ajak ke rumah makan. Saya melihat orang tua dari Bapak Jeffrey itu, saudara, orang tua yang melayani. Karena saya dididik di sana, di rumahnya, saudara. Ikut ibadah, saudara, ikut puasa. Setiap Kamis kita ibadah, persekutuan doa. Hasilnya, saudara, Tuhan saudara bisa melihat. Banyak orang cuma berpikir logika, banyak orang cuma berpikir untuk sekarang, saudara. Tuhan katakan latihan jasmani terbatas, tapi ibadah mengandung janji untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Sehingga saudara seakan-akan gereja menjadi sebuah persaingan, saudara.
Pendeta berarti menjadi sebuah persaingan, saudara. Persaingan semakin rendah, semakin melayani, semakin nunduk, saudara, semakin nunduk. Oh iya, pendeta di sana nunduk-nunduk sama gue kesana aja ibadah. Pendeta di sini suka marah-marah, ngapain, saudara? Orang katakan emang ibadah harus diabsen. Saya katakan kemarin minggu lalu bahwa dalam buku kehidupan, kalau namamu tidak tercatat, sia-sia semua ibadahmu, saudara. Saya banyak ngobrol dengan hamba Tuhan sekitar 2 hari yang lalu. Saya mendengar bagaimana mereka melayani begitu tulus, saudara. Tapi karena mental jemaat banyak mental dilayani, saudara, mereka tidak berdoa. Sulit mereka diberkati, saudara. Saya katakan sulit mereka. Tapi kalau engkau menjadi orang yang mau melayani, itu menjadi jalan Tuhan memberkati. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan terus. Kami selalu katakan bahwa ini milik Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yesus, because the Son of Man, of God, is coming to serve, not to be served. Not, He comes to give life, not to gain life. Ada perbedaan. Bisa dikatakan to gain life, berarti dia ingin menarik kehidupan, mendapat kehidupan, mengisi kehidupannya, melengkapi kehidupannya, itu gain life, saudara. Yesus datang ke dunia bukan untuk gain life. Yesus datang ke dunia bukan untuk membanggakan dirinya, untuk mencari kemuliaan dirinya, tapi Yesus datang ke dunia untuk give life, amin. Memberikan nyawanya, memberikan kehidupannya, memberikan waktunya, memberikan perhatiannya, memberikan potensinya, saudara. Bukan untuk gain life. Itu perbedaannya, saudara. Di saat dunia sedang melayani untuk gain life, gua nggak membantu kasus lu, gue dapat apa, saudara? Manusia dunia sedang terbentuk untuk gain life, untuk take and give. Apa baliknya ke gue secara kasat mata? Tetapi Yesus datang ke dunia bukan untuk gain life, bukan untuk meraih semua prestasi itu, tetapi untuk memberikan hidupnya. Saya mau katakan, saudara, ambisi manusia tidak akan selesai. Tidak akan ada satu titik kepuasan manusia, saudara. Tidak akan pernah ada. Saudara mau jadi apa? A. Oh, saya ingin jadi B. Saudara sudah jadi B, saya ingin jadi C. Saudara sudah jadi C, saya ingin jadi D. Di ujungnya, boom. Tuhan intervensi. Apa yang kita bicara di dunia? Angkat jabatan. Orang Batak katakan Habibiyun, Hasanapun, Hamorawan, tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah selesai. Tetapi jika engkau mau melayani Tuhan, engkau menikmati hidupmu dengan begitu tentram dan sukacita. Amin. Saya tidak mau bicara politik, saudara. Kita melihat bagaimana orang ini tidak puasnya. Sudah pangkat ini naik ini, sudah punya rumah 1 naik ini, sudah punya mobil 2 naik mobil 3, saudara. Naik punya rumah 4 ingin 5, sampai istri 1 ingin 2, saudara. Saya selalu katakan tidak ada tempat di hati saya bagi wanita lain. Gak muat sebenarnya. Gak akan ada puasnya, saudara. Gak akan ada puasnya. Mari kita lihat Filipi pasal 2, saudara. Ayat 1-11. Jadi karena ini pasal 2 ayat 1-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, amin, ada kasih mesra. Kita bercanda, saudara, kita begitu luar biasa menikmati hari-hari kita, dan belas kasihan tentunya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari apa? Kepentingan sendiri atau apa? Puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah
yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan apa? Kepentingan gue, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan adalah kamu dalam hidup bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, sang pelayan itu, yang walaupun dalam berupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia gak sombong, saudara. Dia gak sok jago, dia gak sok toy, melainkan apa? Telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, seorang budak, seorang hatoban, saudara, dan menjadi sama dengan manusia, sama dengan engkau dan saya. Dan dalam segala dalam keadaan sebagai manusia, ia telah apalagi merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, itulah sebabnya Allah ngapain? Sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tidak ada kata sombong di sana. Tidak ada kata mental dilayani di sana. Saya terus terang, saya mau katakan, saya sangat ingin mendidik anak saya tidak mental dilayani. Karena ujungnya kalau negara menikah di depan sudah repot. Kalau anak-anak mental dilayani terus menikah, saudara, ngeri, saudara. Kalau pasangannya cocok mau melayani, saudara. Kalau pasangannya nggak mau melayani, ya udah. Saya punya teman, saudara, bukan teman, tukang kuli bangunan, saudara, yang sudah kerja. Saya kalau suka panggil dulu kuli bangunan. Dia bukan tukang, dia kenek, saudara. Tukang bilang, ambil ini, oh siap. Angkat ini, siap. Oh, angkat ini, siap. Gitu ya. Kocok semen, siap. Angkat batu, siap. Namanya aku kenek, saudara, di bangunan. Pulang ke rumahnya, saudara, wah, dicapek nih cerita dia. Dicapek, dia duduk. Istrinya kasih air putih, dia minum, saudara. Oke, tapi istrinya sampai di rumah nyuruh lagi. Pi, tolong ambil ini dong. Pi, tolong ambil ini dong, gitu, saudara. Pi, tolong sampai rumah dong. Dia bilang, gue udah kan kuli bangunan sehari penuh. Masa di rumah gue disuruh-suruh juga, bos. Ngeri ya, saudara. Ada yang ketawa nih. Udah capek kerja seharian, kena panas terik, ngangkat batu, saudara, di rumah duduk, oke, dilayani satu air putih. Setelah itu, Pi, tolong isi air. Pi, tolong sapu rumah. Pi, tolong ambil jemuran. Pi, tolong lipat baju. Gue di luar kuli, di dalam kuli juga. Makanya saya sangat ingin anak saya jangan sampai tidak mental dilayani. Amin. Perusahaan. Kalau dia laki-laki, dia bilang, emak gue selain gue makan, gorengnya enak, lu gorengnya gosong gitu. Mari kita melayani, amin. Dari rumah kita melayani. Masuk kita ke gereja, kita melayani. Karena apa? Karena tidak ada satu pemimpin agama yang mau melayani. Mereka semuanya mau memerintah dan mau dilayani. Hanya Yesus yang mau dilayani, amin. Hanya Yesus yang mau memberikan nyawanya bagi engkau dan saya. Hanya Yesus mau memberikan waktunya bagi engkau dan saya. Apapun nanti pangkat dan jabatanmu, saudara, tidak akan puas, saudara. Tidak akan ada satu kepuasan. Tapi kalau kau mau melayani Tuhan, begitu indahnya janji Tuhan, ya dan amin. Kerjakan hidup kamu. Jangan bikin pendeta bersaing, saudara. Amin. Jangan bikin pelayanan menjadi sebuah saingan, sehingga kau mulai mencari mana pendeta yang cium tangan gue, mana pendeta yang marah-marah, saudara. Karena semuanya itu adalah suara Tuhan. Kalau kau mau melayani, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan pasti tetap
menepati janjinya. Saya katakan beberapa pemuda kemarin, semua orang yang kau lihat itu, aktor-aktor itu, semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang ditinggalkan. Amin. Kita naikkan pujian saudara kita berdiri.